Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Allah ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Para hadirin wakil jamaah kajian dalam subuh Masjidul Ilmi, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini di hari Ahad tanggal 4 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1446 Hijriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat lahir batin dan nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah kita dapat hadir kembali di masjid ini. Wabil khusus saya alhamdulillah dapat bersuah kembali, hadir kembali di masjid ini, di Masjidul Ilmi, untuk kembali melanjutkan kajian pada subuh yang biasa kita selenggarakan. Kumaha bae udara manis sedaya. Alhamdulillah. Dua sisi pinternya sanes itu tengah libur. Alhamdulillah selama bulan Juni dan Juli kemarin kajian tahan subuh diisi oleh Ustaz ini, dan Jumat Ahad kali ini alhamdulillah saya bisa kembali untuk melanjutkan kajian, walaupun masih kena kajian waktu sedikit gitu ya. Alhamdulillah selama ini ditubah dua dinten kami terlambat terasa kira sehat tapi ini kami dahulu hebat dan Tuhan gitu lumayan aja punya yang kalur gitu terus maksud si kaos dikasih mendapatkan halus jadi bus panas ini jika nama bisa terasa tua tarik ini gitu karena balik kesempurnaan balik kesempurnaan memang kira terus tapi mungkin tengah gitu melihat misalnya itu sudah beberapa yang bencana divaksin sebarang kali dan setiap sekali karena vaksin itu ada tiga punya ada meningitis, ada flu, ada paru-paru. Di setiap menghindari perhatian di rusunan 12. Tapi alhamdulillah sempat batuk hanya 2 kali di Mekah. Anu sakamarna sebenarnya jamaah
Nusa Tenggara gitu, malah di kamar teh garane ibu balik ke Madinah pas terbang ke Bali rawas itu pergi ke kamari dan duit tes istirahat lagi itu ayah perubahan cuaca lagi kamari ikut kebetulan dalam cuaca yang ekstrim gitu, sangat panas, akan terjadi gelombang panas begitu 50 inci di lembaga Kanebo tadi kali itu Kanebo 5 menit kali jadi karena cengkel bersadar karena masyarakat dan itu panasnya sampai suku panas matahari selama jadi karena hawa yang panas gitu jadi kan makanya kalau obatnya sangat rendah jaraknya sama jadi seperti kesal ketinggalan sudah itu gitu no panas hawa ya tempat sekuring saat jamaah kemarin di Jawa sektor 7 Maktab 73 alasan tempat nabi kalau yang sekilo kita lalu makan kira baru ya 20 hingga 30 menit biasa bus di hotel bus atau dipersiapkan untuk pemerintah kurang terus dicharter di itu teh namina bus solawat tadi solawat aja solawat tina kata sholat yang mana solawat di busnya dipersiapkan pemerintah UPPIH badai ngangkut jamaah mereka tanggal 24 jam kita di payung hotel seperti jurusan prima di kamari di hotel TK Jawa di Jawa terminal di Silabir tadi Silabir lagi apa karena masjid atau di Garut dan 15 menit tadinya panas jadi di hotel karena terminalnya bagus tapi di terminalnya karena antara panas itu lalu untuk diunggul dan terlalu kepanasan ya terapi nanti kami ke topi kayu itu sorban kacamata hidup jadi kacamata hidupnya saya gaya kan nanti sekarang bisa kita karena ini sendiri saja nah pada pagi hari ini subuh hari ini barangkali ya Bapak kita oleh sedikit yang saya sampaikan berkaitan dengan bahwa ternyata dalam ibadah haji itu ada nilai-nilai spiritualisme yang harus senantiasa melandasi menjadi spirit dalam pelaksanaan ibadah haji siapapun yang nanti menjadi tamu-tamu atau menjadi duyuf Rahman. Arti akan ibadah haji hakikatnya bukan karena kemauan kita, tapi karena Allah yang mengundang kita. Allah yang mengundang kita sebagai tamu-tamunya, sebagai tamu-tamu, sebagai duyuf. Jadi kalau Allah sudah memanggil kita, pasti akan berangkat. Bila kita ajar di ulama, walaupun berkemampuan mungkin belum bisa. Tapi kalau sudah dipanggil, baik haji atau umroh berangkat. Itu sebagai duyuf Rahman atau tamu-tamu Allah. Nah maka ibadah haji ini sebagaimana kita ini adalah bagian dari rukun Islam yang memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Terus kita sudah sepakatnya rukun Islam itu nomor hiji
ibadah, sholat, saum, zakat, haji. Secara hukum haji dengan sholat dengan zakat sama hukumnya, sama hukumnya difardukan oleh Allah sebagaimana fardunya sholat dan ibadah. Maka oleh karena itu jutaan umat muslim di berbagai dunia mereka berkumpul di tanah Makkah Al-Mukarramah untuk menjalankan ibadah yang penuh makna ini. Kemarin di apa yang ditetapkan pemerintah kan biasanya 121.000 untuk satu musim haji kuota gitu. Nah, tahun ini ditambah 20.000 yang dibagi dua 10.000 untuk jamaah plus termasuk yang furoda, 10.000 lagi untuk yang reguler. Walaupun kemarin kebanyakan diambil oleh yang plus itu apa yang furoda yang tadi ayat furoda apa ada antri gitu ya. Sekarang berangkat sekarang daftar tahun depan bisa berangkat. Membagikan berada habis 450 hingga 500 juta kurang bagi plus antara 5 atau 3 sampai 5 tahun menunggu saat nanti produk 250-an reguler kami 10 tahun kami rata-rata 10 sampai 11 tahun rata-rata yang masih ini daftarnya 2013 2013, 2011 atau ada yang dimaukan yang masih beri istri atau daftar ya, setelah suaminya bentang 5 tahun tapi kembali dari yang mahrum lalu dimahramkan biasanya jadi dimahramkan kepada suaminya jadi suaminya kacanak jantan biasa sasarannya sangat bujuk. Kalau pakai karung di KPU versi susah ini sami akhir atas haji beras istrina daftar akhirnya jantan karung menunggu istrina katari sami gitu jantan ada regulasi legal boleh dimahramkan dari satu keluarga gitu. Dan apabila karena sedikit ayat itu kemungkinan biasa saran upami masih ayat juga gitu masih ada kuota. Dari ayat itu biasa makin positif. Tapi karena nabi ditambah kuota tabihan dari yang satu bahaya informasi dan ke arah sebuah ibu sedayana kredit sesederhana itu pokok di Mina di tenda di Mantap di Musdalifah di Arafah numpak yang nama Mina sampai pak ceritanya mungkin kabarnya ayah jamaah Bogor apa karena menang tenda ya lalu mereka protes ke PPI Arab Saudi bingung dan itu dialami oleh saya karena jamaah dari kami di PSS itu kan tarwiyah itu berangkat dari Mekah tidak ke Arafah tapi ke Mina tanggal 8 hari tarwiyah berangkat malam tanggal 8 ke Mina untuk melaksanakan tarwiyah ya tanggal 8 mandi di Mina berdoa dan misalnya rata-rata tidak dari hotel dari hotelnya langsung berangkat ke Arafah jadi tidak ke Mina dulu tidak tarwiyah dan untuk tarwiyah itu memang harus ada proses yang dilakukan karena kata Bapak itu tidak mengizinkan kecuali harus mau menanggung biaya akomodasinya ya sebuah bayar deui gitu bayar kampus kamu tuang nani Mina bisa jadi itu rata-rata perjalanan 250 ribu
dibayar ke Syekh Maktab. Alhamdulillah di kami semuanya ikut tarbiyah. Berangkat ke Mina hari tujuh tarbiyah maka karosok dalam sanesna tak akan lalu saya katanya. Nah, ketika semua sudah dihafal, pas sampai ke apa kesanayana ke apa kabina sanayana, jadinya mulai itu asal nama itu sepeda dari cakap lain nama muka kalian 0,4 meter lagi 40 cm seawal itu. Alhamdulillah kalian kini 40 kali misalnya semati lah. Jalan Al-Fikri tinggal jalannya di luar nanti tadi kita hari jamaah nabiha hari Musdalifah masa itu nah Mina masa itu nah tenda gitu. Tapi pas kajian seperti itu pas protes saya sebagai diukur gitu. Karena kan penyesalan semua jamaah itu ada di tenda di lembaga itu di Mina. Lalu protes langsung di sektor kontrol itu dan semua pemimpin dikumpulkan. Tapi data yang solusi kenapa dasarnya selepas tadi tapi memang para pos itu ada lagi dari mana ya. Jadi di pembagiannya tidak ada dan saya tidak ada dan bisa itu nanti ada yang lain ya dan dilakukan kapan nanti ini yang mungkin harus menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah. Jadi tambahan kuota saya tapi harus juga dengan tambahan fasilitas. Malah melihat karena ini kan minat jadi aku minat jadi perluasan dari minat kita harus dari pasar ngomong di aku perluasan minat tidak dipakai. Jadi artinya minat nusa gitu nah kita 20.000 jamaah jadi overload gitu. Sebagian di luar. Nah ini juga menunjukkan memang spirit untuk berangkat itu tidak bisa itu. Nah waktu Imam rahimahullah maka yang paling diutamakan tentu saja tidak hanya dalam ibadah haji tapi dalam semua ibadah yang kita lakukan, maka yang pertama tentu adalah keikhlasan dalam menjalankan setiap ibadah. Ini yang harus menjadi spiritualisme dalam setiap muslim, bahwa ibadah yang dijalankan apapun yang pertama harus ikhlas. Ikhlas lillah semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Semata-mata kalau haji karena mendapat undangan dari Allah, memenuhi undangan dari Allah sebagai tamu-tamu Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan kenapa demikian? Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa satu ibadah akan diterima oleh Allah kalau syaratnya terpenuhi. Ya, ujung-ujung kita ibadah haji atau nabi umroh kamu dan nganggo biaya kamu dengan biaya begitu seperti seorang tetap akan diterima ya, sebagai satu amal yang berbuah pahala. Tentu kalau syaratnya kita perhatikan. Nah, syarat ibadah itu Nur ayat 2 gitu kan. Syarat ibadah satu ikhlas dan yang kedua sesuai dengan petunjuk Rasul. Jadi kedua-duanya ikhlas dan mutaba'ah. Mutaba'ah sesuai dengan tuntunan. Ikhlas kaitannya dengan motivasinya, dengan niatnya, ya. Mutaba'ah kaitan dengan prosesnya. Salah satu tidak ada berarti tidak terpenuhi syarat diterima tidak. Ikhlas tapi tidak sesuai sunnah
tidak diterima, sehingga membiak sholat subuh ikhlas gitu demi paksa abdi angkat masjid lagi niatnya lira hoyong berjamaah di masjid tapi lain uangkan 4 rakaat ya tapi mau paksa bagi olahraga tapi malu bahwa saudara beneran 7 bagi olahraga 10 di taman diterima malu di tuna 7 sagi sebarang 7 gitu walaupun jelas kalau tidak sama prosesnya tidak sah atau sama dengan petunjuknya tapi tidak lillah sholatnya menurut tadi subuh 2 rakaat tawafnya 7 tapi bukan karena Allah ibadahnya itu maka sama menjadi ibadah yang tidak akan diterima. Dalilnya dalam surah Al-Kahfi ayat 110 kata Allah ya, Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya sesungguhnya aku hanya seorang manusia seperti kamu seorang nabi Annama ilahukum ilah wahid yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya sembahan kalian adalah sembahan yang esa Allah yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya hendaknya ia mengerjakan amal soleh dan janganlah mempersekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepadanya. Jadi syirik itu kata Allah dalam ayat ini tidak hanya berkaitan dengan urusan kepercayaan, keyakinan atau akidah, tapi juga salah satunya berkaitan dalam urusan ibadah. Jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Hadis ini kalau gimana itu mana maksudnya yang tadi tidak dilakukan secara lillah atau tidak ada keikhlasan dalam mengerjakannya. Ya, jadi istilah tapi karena manusia, ya, karena orang lain, karena makhluk. Nah dalam agama disebutnya syirik. Jadi syirik kesannya sembah berhala. Orang yang menjalankan ibadah bukan lillah itu sudah syirik. Mau ada syirik apa? Melakukan sesuatu bukan hanya karena Allah tapi karena makhluk. Ya. Makanya kan kata Nabi sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa umatku bukan kesyirikan seperti menyembah berhala, tapi syirik yang ringan. Dan Nabi mengatakan itulah yang disebut dengan beliau ya hanya syirik kecil, jadi karena makhluk atau karena manusia sunnah, wujud, takabur dan lain sebagainya itu berarti sudah keluar dari yang disebutkan dalam ayat ini. Maknanya dalam Al-Jawabul Kafi kata Ibnu Qayyim sebagaimana Allah adalah sembahan satu-satunya dilakukan ke Allahumul gitu. Sholat hanya karena Allah saja. Artinya tidak ada sembahan selainnya. Demikian pula seharusnya ibadah hanya miliknya semata. Pada ayat sami gitu. Sebagaimana Allah satu-satunya dalam perkara kekuasaan, maka Dia menyukai disendirikan dalam hal peribadatan. Jadi dilakukan semata-mata karena Allah, semata-mata karena Allah berarti di ayat tadi ilahun wahid, Maha Esa itu ayat 2 iluna hanya karena Allah. Jadi amal soleh
dari dia dan yang terikat dengan sunnah. Itu jadi ilah, dan yang kedua terikat dengan sunnah. Nah, demikian pula dalam ibadah haji pertama harus dilandasi dengan keikhlasan. Nah, ikhlas itu mengerjakan amal ibadah murni hanya karena Allah Ta'ala saja, bukan karena yang lain. Itu disebut ikhlas. Kalau dalam bahasa Arabnya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-ikhlasu an la taqluba ala amalika syahidan ghairallah wa la tujaziya siwahu. Ikhlas adalah tidak mencari yang melihat atas amalmu selain dari Allah. Ya, cahaya batu, yang udah saya batu kayak udah asuh anak kecil tak ikhlas itu, karena harus mencari orang lain gitu. Padahal ikhlas mereka kayak batu mereka tak asuh gitu. Walaupun jazia silahu, dan yang meyakini bahwa hanya Allah yang memberi ganjaran atas amalmu. Pada memberi ganjaran besar Allah. Jadi rekanya batu, rekanya langsung. Dan masih pahala Allah. Ya, bukan manusia, dan kita tidak butuh nilai apresiasi dari manusia. Dan kita hanya butuh nilai apresiasi hanya dari Allah. Makanya ikhlas itu tanpa pamrih, ya. Bukan tidak ada tuntutan. Ikhlas itu harus ada pamrih, tapi pamrihnya harus dari Allah saja. Yang tidak boleh pamrih dari selain Allah, dari makhluk. Kembali genjakan imam dari catat tidak oleh pabrik masih dia tahan. Kembali ke abdi masih ada bantuan dari serangga gitu. Itu berarti masih tidak ikhlas. Padahal kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ciri ikhlas adalah tidak ada yang diharapkan, yang dilihat kecuali hanya untuk Allah. Nah, demikian pula dengan ibadah haji. Allah mengatakan dalam surah Al-Imran 96, inna awwala baitin udhina linnas allazi bi Makkah mubarakah wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun, baitul rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia, lalladzi yang tertempat di Makkah. Kalau dalam ayat ini disebut dengan Makkah, bukan Makkah. Mubarakah wa hudan lil alamin, yang menjadi yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ya, jadi rumah Allah, Baitullah yang pertama dibangun di atas muka bumi adalah Makkah. Kemudian Al-Aqsa, Nabawi dan Al-Aqsa, ya, Baitullah atau Ka'bah, kemudian Nabawi dan Al-Aqsa. Tapi Allah menyebutkan namanya adalah Makkah sanes Makkah. Nah, kenapa itu iman ada perbedaan? Nah, ini ada penjelasan. Saya dapatkan dalam tafsir Ibnu Katsir penjelasannya begini. Jadi Makkah itu adalah nama-nama Makkah yang terkenal. Jadi Makkah salah satu galuh nami-nami anu populer kayak Haram Makkah. Walaupun Haram itu Makkah, Madinah juga Haram. Ya lamun di Madinah mereka mana mereka Haram rasa Makkah. Maksudnya Makkah Nabawi. Karena Makkah Madinah itu dua kota suci yang disebutkan sebagai dua kota yang diharamkan. Ya. Kalau Makkah Nabi Masjidil Haram atau jelas Haram Nabawi sok disebut Haram ini. Itu dalam di Madinah ini kurang Haram lain Makkah. Tadi karena tahu.
ayat itu nanti, ayat pokok dasar dan lain sebagainya, ayat 10 beberapa. Apakah salah satu nama yang termasuknya? Kemudian dinamakan dengan kota Makkah karena dapat membuat kita orang-orang yang zalim dan yang angkara murka. Ya, dalam istilahnya Makkah itu dari kata pakaya itu terhapusnya memukul. Jadi sahawai mendatang kalinya kalau diniatkan ikhlas karena Allah pasti muncul Cipanon gitu payung seumpama zelina atau yang angkara murka ketika ayat di payungan Ka'bah mah ya aku dari lulus gitu. Maka Bapak itu dari kata Bapak memukul setiap orang yang hadir ke sana dalam arti menghilangkan semua bentuk-bentuk kezaliman dan keangkaran murka. Nah, yang kedua kami harapkan di Makkah itu ada hal-hal yang melanggar, tidak boleh memetik dahan, mematahkan ranting, berkata kasar dan lain sebagainya. Karena Arab itu satu apa yang galak tidak akan pernah sampai memukul. Jadi biasa dilakukan begitu ya. Karena kebiasaan kita cara ngobrol sehingga nggak ya. Jadi lalu orang kepingin makan ngobrol sehingga terpaksa ya. Jadi bahasa kita cara bahasa itu ya. Tapi kayak sudah dengar orang-orang bernutur di bahasa karena ada bahasanya. Nah itu kan bahasa Arab, bahasa tafsir. Karena biasanya orang-orang ngobrol itu gitu kan ada sedikit keharusan. Tapi kalau kita bicara bahasa Arab mereka mengerti. Nama ngomong sudah keharus. Karena banyak bahasa yang beda dengan bahasa tafsir atau bahasa Arab yang menggunakan tata bahasa. Apabila Jumatan di Haram kehapus dan bahasa gitu. Oh iya begitu walaupun tidak terjemah itu udah bahasa. Tapi kalau menjadi kehapus itu ya, kadang kita tahu maksudnya. Jadi saya sederhana pakai bahasa normal, bahasa isyarat. Aku bahasa isyarat. Gitu. Nah, jadi bagaimanapun tapi tidak ada yang berani mengumpulkan. Nah yang kedua dinamakan bakar karena ya, orang datang ke sana dengan berdesak-desakan ya tabahu nafiha ayyazdadimu ya. Karena itu setiap tahun ya pasti akan dikunjungi oleh jutaan orang berkunjung ke sana dengan berdesak-desakan ya dengan memasukinya itu disebut dengan bakar. Itu jadi bakar artinya memukul atau orang yang zalim, orang yang mengkafirkan dirinya mulai gitu. Yang kedua datang dengan berdesak-desakan. Lalu ada tambahan juga dinamakan demikian karena berdesak-desakan sehingga Allah mengatakan Allah membuat manusia berdesak-desakan di dalamnya hingga wanita dapat sholat di tempat kaum laki-laki. Ini keurusannya lupa. Pada orang ketika ibu sholat di rumah boleh. Sahabat kalau ada yang karena orang sholatnya di hadap istri atau ayunan orang tapi lagi memang diperbolehkan. Ngomong mengalikan bahwa guys dekat itu yang mau bisa dihalang apa? Terbekas lakunya, atas selama apa kita kealamannya orang bersolat kadang dilayakan bunuh hidup. Hampir katijak siratanya, tapi udah biasa itu. Kamu ekspektasi toa, meja toa, pada apa yang ada diren toa. Kurang terus nampak saja lagi bersolat akan dilayakan. Jadi kalau untuk bulan itu
Jadi itu pada memang ada beberapa yang dikecualikan, termasuk ini kata kepada apabila sholat di belakang seperempat itu. Nah kemudian nah ini tambahan lagi disebut Makkah itu menunjukkan wilayah sekitar Baitulahnya. Jadi haram, nah itu Makkah. Di luar haram, di luar Masjidil Haram itu namanya Makkah. Jadi Makkah kotana, Makkah masjidna gitu. Ayam atau apa namanya di kaitan terasa perluasan dari yang akan gitu. Makkah teh wilayah masjidna lalu Makkah selain dari Makkah. Jadi kota Makkah wilayah masjidna namina Makkah. Itu kata sebagian pendapat yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya dan sesudah apa tapi Makkahna harona Makkah kotanya. Kemudian dalam ayat selanjutnya kata Allah ya, bahwa padanya ada tanda-tanda yang nyata diantaranya makom Ibrahim. Sanes makom tempat berdiri Nabi Ibrahim dulu ketika membangun Ka'bah dengan Nabi Ismail. Ayat apa sampai di kurungan di wadah gitu. Dan orang yang masuk ke dalamnya ke haram itu maka dia menjadi aman. Nah ini kata Allah, walillahi ala nasi hijul bait man istata'a ilaihi sabila. Bila ini didahulukan walillah, dan hanya karena Allah saja orang berangkat melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu istiqomah. Jadi saja kan dasarilah pertama niatnya lillah, semata-mata karena Allah yang memanggil. Ya ini penjelasannya ya. Lingkungan Mekah diharamkan atau disucikan apabila orang datang memasukinya maka amanlah dia dari kejahatan. Bukan mereka yang umum gitu kan. Walaupun kan tidak boleh kalau sudah ihram, sudah ihlal ihram baik haji atau umrah. Tapi tidak akan sampai mengumpul. Sampai disebutkan pernah ada seorang yang melakukan pembunuhan, dia memakai kain pada lehernya memasuki Masjidil Haram. Ketika anak laki-laki si terbunuh tadi menjumpainya, ia tidak menyerangnya sebelum keluar dari lingkungan Masjidil Haram. Jadi kata Allah, "Waman dakhalahu kana aminan." Jadi masa daya bahkan barang-barang tertinggal pun di rumah aman dikumpul. Ya. Main menarik kembali berjalan zaman saya bawa kursi roda dekat itu nyata di pas menuju sholat maghrib gaya. Itu bisa dimungkinkan bisa diambil puasa atau pembaluan karena anak-anak yang suka ngagorok gitu. Ya biasa berdorong kan kadang-kadang orang yang ngagorok bisa. Tapi kebanyakan petugas swasta atau polisi sifat pergabungan. Ada Pak Beryogi itu saya kesana ngobrol jadi petugasnya orang-orang biasa saya ke bahasa Arab gitu. Akhirnya cipuran sampai sana coba yang lain. Jadi tidak ada gitu. Kita sedang di belakang bahasa Arab di belakang dia udah kursi roda dirinya semua. Ditinggal di gudang ratus yang bukan. Karena di sana ada kursi roda yang dipersiapkan. Jadi tanya lagi gitu aja. Keperluan ada foto sa'i karena sudah ada trennya jadi itu kita disiapkan kursi roda. Gua di tengah perang dan sesat 200 akhirnya mah cepat segera supaya aku nyoba kemana itu sampai begitu. Jadi kalau ada yang hilang langsung diberikan. Nah maknanya adalah bahwa kewajiban ini
satu kali ya, seumur hidup ya, dan menjadi pilar atau fondasi ya bagi setiap seorang muslim. Kemudian kata Allah manistatwa ilaihi sabila, ya, bahwa yang berangkat ke sana adalah yang istiqomah, yang sudah berkemampuan. Ya, kata para ulama yang dimaksud dengan istiqomah adalah azan wa rahila, bekal dan kendaraan. Jadi istiqomah karena maksana mampu di perjalanan teh maksana bekal sarana kendaraan. Bakal kamu dikaturkeun, bakal kamu di itu sareng kendaraan aya teu kitu. Ari bakal di gitu. Jadi biaya perjalanan itu sebagian dikembalikannya. Jadi apa yang kita simpan itu sebagian dikembalikan kalau pengen divingkos yaitu itu dibayar saya itu 500 real ini 750 real lumayan pemilik rupiah tuh. Nah dari balanya nonton di rupiah ke wajah jadi terus pagi terus kalau malas berapa di realnya bisa realnya berapa 4.300 sok kali 15.000 ini wajah di balanya. Meser kopi itu real kali itu sebenarnya wajah ini makan balanya atau di rupiah wajah jadi bakso sebelum ambil ke atas atas memang kira bakso itu 25 real ya ada 25 real juga wajah ini jadi tok di kanan rupiah jadi itu kan dasar real berlaku gitu jadi udah masa perak jadi bekal dan untuk kendaraan. Nah yang ketiga sabila itu juga siap itu kesiapan fisik yang bugar yang ringan yang kuat. Kenapa? Karena hampir 90% haji fisiknya karena berat kalau dalam kondisi yang tidak kuat. Tapi alhamdulillah itu pertolongan Allah jamaah sekurang ada usianya 88 tahun hampir 80 tahun sempurna di jamaah Persis. Tapi yang memang mudah karena kondisi itu tadi panas bisa akhirnya tidak secara tuntas melakukan ibadah manasik. Itu kami nanti akan mengirim melontar ketika di pusat tenda gitu akhirnya di tanazul melontar di wilayah di payung kirim ke arah demo 10 dinten terakhir kampus dirawat tasbih udah 80 tahun ya 80 tahun kadang apa ya soal apa kan main hotel di tenda di Binate kalau membawa nanti di setengah kilonya kan kali dua berapa 7 kilo 7 kilo karena kecilnya berarti kayaan panas luar biasa gelombang panas malah si terima tinggal dia bisa di tenda kajama hotel mengagal oleh di jalan doa apa terus dehidrasi terus kira-kira cairan tapi kata Allah tidak itu kan yang paling beratnya lagi tambah 10 karena harus berangkat dari tenda dari Batam ke Jakarta berkejenak panas tapi cuma tambah 10 dilakukan pada zawal setelah sholat duha sampai sholat pagi sampai 12 karena pada kejenak panas sampai di misalnya keluar, pengen keluar, bagi di nanti di umum, tos nanti keluar pengen, tidak boleh sebenarnya terpanas ya tidak boleh keluar terpanas di itu rame
bisi itu paling tinggi jadi bahasa bisi bawah itu karena kami memaksa dan akhirnya harus membuat perjanjian. Jadi semua resiko ditanggung oleh kita di luar kewenangan Bapak. Terjadi sampai yang meninggal dunia kita urusan bukan urusan saya jadi saya Bapak dan alhamdulillah akhirnya justru dikasihan berlibat kalau bisa menerobos jadi kerjaan nah hanya mereka orang-orang yang berakhir jadi seketinggalannya lah. Tapi alhamdulillah walaupun dasarnya sami supina tapi sedayana kembali itu apa 90% fisik nukarnya waktu hanya waktu berkali-kali kata Allah lakukanlah haji umroh lillah semata-mata karena Allah bukan karena saya. Lalu Nabi mengatakan kita Tuhan di manasik aku ini utamaannya ya ambillah manasik kalian ambillah darimu manasik ibadah ya, saya mungkin karena yang wajib satu kali dan yang berkesempatan sekarang sudah tidak dimungkinkan hanya satu kali kecuali kalau membimbing itu diperbolehkan. Dan apa pahalanya kata Allah kata Nabi mereka yang melaksanakan ibadahnya lillah dan utama ya maka Nabi mengatakan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah bagi haji yang mabrur umroh satu ke umroh berikutnya mengifarati dosa antara keduanya dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Bahkan Allah menjanjikan dalam surah Al-Imran 96 sama balasan mereka adalah maghfirah dan juga surga. Syaratnya ya, ini sebetulnya tidak hanya ketika kita memakai kain ihram dimanapun ya untuk memelihara kemakmuran haji itu ini tetap harus terpelihara tidak profas tidak berbuat fasih maka dia kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi untuk melepas fasih dasar haji yang ukul ayat sakti dalam rangka menjaga kemakmuran haji. Bahkan ketika lempar jumroh akobah kemudian ulah usul dan akobah ya ketika setiap lemparan kita bertakbir maka ada doa ini ketika jumroh akobah tanggal 10 ya Allahumma yaqal hajjal mabrur wa zakat maghfurah ya Allah karuniakanlah haji yang mabrur dan dosa yang diampuni. Terus 7 kali lemparan terakhir akobah doain ya mudah-mudahan Allah menjadikan haji yang mabrur dan dosa yang diampuni. Demikian pula filosofinya jumroh pula akobah dan usul itu bagaimana ya secara simbolis kita mengendalikan nafsu yang ada dalam diri kita. Pada sebuah melebur setan artinya apa? Ya mengendalikan nafsu amarah kita. Guna meleburnya kubantu dulu 30 gede-gede itu. Ayo musnah ya sunahna kubantu mengenali. Nah, puncak lagi adalah harusnya ini saat-saat memang kesabaran kita diuji mulai tanggal 8, 10, 11 dan seterusnya. Ini salah libur seperti kita seperti apa? Nah, spiritualisme yang kedua iman ya. Satu ujian kesabaran pada saat menunggu antrian. Ini sampai 20, 35 tahun. Jadi mudah-mudahan merasa aja. Yang kedua saat pelunasan, pas pelunasan cahaya. Tentu saja semakin lama bibirnya semakin cahaya tapian-tapian lain tes kesehatan, perlengkapan, mulai batu sabar, biaya bimbingan dan seterusnya. Tapi insya Allah dengan kesabaran, lama Allah sudah mengundang pasti berangkat.
pergian umroh, dan kebetulan motor 61 kami pas puncak-puncaknya menuju tol dan sebelum aku kapan tahu sih berikut mau iklan dibayangkan menuju manasik latihan sarapan rakaat ini itu pasti bakal beda. Ayam nama pacasannya si kecil trik itu mah hal biasa bakal pecah biasanya ya. Nah sebenarnya ketika selesai saya sholat subuh rekui kakak kita lupa jam saya sedang kita acara sa'i rekui nah dia lagi bersirat kita di karya di mana pernah dia pakai gelas sa'i nggak kursi roda di hotel Garuda. Dan yang terima Allah ternyata pelaksanaan haji tahun ini itu ketiga terbesar sepanjang sejarah pelaksanaan ibadah haji jumlah korban yang meninggal kita dirilis bulan Juni tanggal 23 jika hari Makkos Nabi ini yang dirilis oleh Menteri Kesehatan Saudi Arabia menuju Sasi Juni sudah tercatat 1.300 korban meninggal dunia. Ini ketinggi tertinggi setelah tragedi Mina 2015 dan 1990. Pada kali ini menjadi 2.400 korban. Ini ritual yang Pak Jumroh Sani. Anu kadua Mina 1.400 korban yang di terowongan Mina. Nah ternyata tahun ini musim haji 2024 itu korban terbesar ketiga sepanjang sejarah pelaksanaan ibadah. Maka ketika security jamaah menuju Makkah, terus kamera di negara Nasrani, sedang seluruh tuntutnya dan mengatur security meninggal lagi itu nggak ada dari dan yang berat itu dari tenda ke jamaah tidak ada tidak boleh ada kursi roda, ibu mati cuma tu, banyak tuli paku dan kuning abot 10 kilo. Dan ketika ada yang membutuhkan pertolongan, evakuasinya susah, karena tidak boleh melawan arus. Tidak tadinya kata menaik asap tidak boleh, harus muter 10 kilo. Terus pada diuji di sana sambil lori terkait berangkatnya sambil karena ini yang dikhawatirkan ini kan salah satunya karena bertabrakan ya karena khawatir jadi semua diputar jadi terkait lawan walaupun sudah dekat bukan berangkat itu 10 kilo kayak lori kalau tidak ada pertolongan Allah mengevakuasi susah tidak ada mobil tidak ada motor yang ada hanya perahu dan kursi roda itu pun kalau memang sangat-sangat urgen karena harus menerobos jutaan orang di jalan kita tidak bisa. Dan berikut beres Menkarena Iwan Candi ternyata masih pertolongan ini pada ibu mana mana bagi lapor hubungan dari orang hubung diawali itu terkait itu tapi tidak jamaah ramanya tinggal sampai saya tidak bisa itu jamaah ramanya dikantung kalau sebenarnya sudah sembuh tapi sudah lagi dan ternyata pasti kota-kota ternyata masih bisa berjalan alhamdulillah akhirnya bagi KPK disambar di pas saya di sana kursi roda gitu. Yang di sana numpang sederhana korban. Karena tanggal 10 dari Jakarta harus ke Makkah untuk ibadah. Dan itu banyak yang menempuh dengan perjalanan karena jutaan orang kebanyakan 10 kilo ya, di Mina duduk kamar kandri karena harus dibangun tawaf ibadah. Itu banyak yang memaksakan itu. Dan yang banyak korban itu mesin karena banyak yang ilegal dan ilegalnya tidak mendapatkan penanganan ya, hampir 80%. Ternyata Indonesia korban
200-300 tahun itu pasti diberi kainan betapa masih tapi bagian aja sehat biasa diwin itu sehat kayak gitu. Nah jadi inilah salah satu ujiannya ya, bagaimana dihadapkan kepada hal-hal yang memang seperti itu. Terakhir kesetaraan harkat dan martabat. Kesana poin di rumah saya nasani. Saya pejabat hadiah di Arafah, di Musdalifah hanya beralaskan tanah, berkatakan langit gitu saja. Ya, di jamaah Ciputing ada dokter, wakil ketua PKS 2 kami. Jadi itu menteri ayah pejabat ayah rakyat semua